Selamat berjumpa kembali untuk para rekan dari kalangan pengajar atau guru, juga adik-adik siswa, terutama siswa yang telah menempuh kelas 12, baik itu untuk SMK, SMA, ataupun madrasah aliyah. Dan juga tidak ketinggalan dari kalangan akademisi yang bisa jadi mereka dari kalangan dosen atau juga dari kalangan adik-adik mahasiswa, terutama yang telah menempuh semester-semester akhir. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun lamaran pekerjaan yang baik. Kita tahu bahwa saat ini dan di masa-masa mendatang, tren dari tingkat kompetisi untuk memperebutkan lapangan pekerjaan serasa semakin hari justru semakin kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kiat agar adik-adik semua yang sebentar lagi akan memperebutkan lapangan pekerjaan tersebut akan menjadi salah satu pemenang maksud saya yang nantinya akan direkrut oleh berbagai perusahaan atau instansi. Tentu tidak mengesampingkan adik-adik yang ingin berprofesi sebagai seorang wirausahawan atau wirausahawati. Nah, bagi adik-adik yang ingin memasuki dunia kerja dengan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan mereka-mereka yang juga turut serta dalam perlombaan dan persaingan untuk memperebutkan lapangan pekerjaan, maka menjadi sebuah kepentingan yang besar untuk menguasai bagaimana kita menyusun lamaran pekerjaan yang baik. Nah, tentu sebelumnya kita patut untuk mengenal terlebih dahulu berbagai persyaratan untuk menyusun lamaran pekerjaan. Adapun persyaratan yang pertama itu adalah kita harus menulis terlebih dahulu, baik itu melalui tulisan tangan ataupun dengan alat bantu, misalnya komputer, untuk menyusun sebuah surat yang namanya surat lamaran pekerjaan. Kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita bisa menulis tangan ataupun mengetik dengan alat bantu. Namun keduanya harus yang namanya kerapian menjadi syarat mutlak. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan tersebut tentu tidak perlu terlalu panjang lebar dalam menuliskannya. Bahkan sebaliknya, kita harus menuliskan dengan cukup singkat namun jelas dan tidak boleh terlalu banyak memakan halaman. Untuk surat lamaran pekerjaan akan jauh lebih baik bila cukup disusun hanya satu lembar saja. Nah, persyaratan kedua setelah kita menyusun surat lamaran pekerjaan itu sendiri,
Yang kedua adalah kita menyusun daftar riwayat hidup. Yang mana untuk daftar riwayat hidup ini juga memuat berbagai informasi tentang diri kita. Adapun berbagai informasi tersebut, yang pertama adalah data diri kita yang lengkap. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menjelaskan tentang riwayat pendidikan kita. Yang ketiga, kita juga harus menuliskan berbagai pengalaman kerja yang mana itu pernah kita lakukan sebelumnya. Tentu ini khusus bagi kita-kita yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Keempat, yang namanya keterampilan, mungkin saja ini banyak rekan-rekan pencari kerja yang merasa canggung untuk menuliskan keterampilan yang dikuasai. Padahal dalam hal penulisan tentang keterampilan apa yang kita kuasai menjadi nilai tambah kita di mata perusahaan atau instansi. Kemudian isi dari daftar riwayat hidup yang kelima itu adalah bukti kepesertaan dalam berbagai kegiatan. Misalnya saja kita pernah mengikuti sebuah kursus. Bisa juga kita pernah mengikuti sebuah seminar. Atau juga kita boleh menuliskan atau menyertakan bahwa kita pernah mengikuti suatu workshop. Kemudian persyaratan dari isi riwayat hidup berikutnya adalah aktivitas keorganisasian. Ini menjadi penting terutama bagi adik-adik kita yang lulusan SMK, SMA, atau madrasah aliyah, atau mungkin bahkan paket C, untuk menuliskan berbagai kegiatan keorganisasian di sekolah. Misalnya saja aktif di organisasi seni, kemudian organisasi olahraga, kemudian organisasi OSIS, dan sebagainya. Dan untuk para adik-adik dari kalangan mahasiswa, penting kiranya untuk juga menuliskan berbagai aktivitas selama menempuh perkuliahan selama beberapa waktu terakhir. Bisa saja itu melalui organisasi kemahasiswaan BEM, kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian unit kegiatan mahasiswa, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian isi dari daftar hidup riwayat yang memang perlu kita sampaikan juga dalam sebuah berkas lamaran pekerjaan adalah kita jangan ragu untuk menuliskan prestasi yang pernah kita raih. Terutama prestasi-prestasi yang disertai dengan berbagai bukti fisik. Misalnya disertai dengan sertifikat, kemudian disertai dengan piala, disertai dengan piagam, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah persyaratan untuk menyusun lamaran pekerjaan. Yang pertama tadi adalah menyusun surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Kedua, menyusun daftar riwayat hidup. Ketiga, ini mungkin yang masih banyak belum mengetahui, namun penting sekali, yaitu adik-adik yang mencari pekerjaan, jangan lupa untuk menuliskan resume tentang diri kita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena memang
yang namanya HRD atau bagian perekrutan pegawai atau karyawan tentu merupakan pribadi-pribadi yang sangat sibuk dalam pekerjaan kesehariannya. Maka dengan adanya resume diri kita, mereka dapat secara cepat sekaligus tepat untuk menilai kita di tahapan awal, apakah kita sudah menggambarkan pihak-pihak yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Nah, khusus untuk resume telah kita buatkan sebuah video atau tayangan tentang resume secara khusus. Oke, kemudian yang ketiga, persyaratan untuk mencari pekerjaan dengan melamar pekerjaan adalah sertakan juga fotokopi ijazah, terutama ijazah terakhir. Dan usahakan kalau kita menyusun berkas lamaran pekerjaan, fotokopi ijazah yang kita kirimkan, jangan lupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. Ini penting sekali, mengingat dengan legalisasi itu, maka perusahaan atau instansi yang akan merekrut kita akan menjadi lebih percaya diri untuk merekrut kita sebagai pelamar pekerjaan. Berikutnya, syarat yang keempat untuk menyusun berkas lamaran pekerjaan adalah kita juga harus menyertakan fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan yang kita punya. Misalnya saja tentang kita pernah mengikuti kursus brevet pajak misalnya. Mungkin juga bagi adik-adik atau rekan-rekan yang pernah mengikuti pelatihan komputer akuntansi. Mungkin yang memiliki sertifikat atau penghargaan dalam penguasaan bahasa Inggris. Atau yang sekarang lagi dibutuhkan oleh banyak perusahaan adalah jika kita pernah mengikuti pelatihan khusus tentang public speaking. Kemudian syarat kelima itu adalah kita juga harus menyertakan fotokopi identitas diri kita. Upayakan yang dicantumkan di dalam CV atau daftar riwayat hidup itu sesuai dengan alamat pada identitas resmi kita seperti KTP atau surat izin mengemudi. Syarat keenam untuk menyusun berkas lamaran pekerjaan adalah jangan lupa untuk mengurus atau mencari kartu kuning yang dalam istilahnya itu sering disebut AK1. Biasanya AK1 perlu diperbarui secara berkala. Jangan sampai kita menyertakan yang namanya kartu kuning ini masa berlakunya telah daluwarsa. Oleh karena itu perlu untuk memeriksanya kembali. Ketujuh, syaratnya adalah kita juga harus menyertakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Dokumen ini bisa diurus atau diperoleh di masing-masing kantor Polres terdekat. Ini juga seperti kartu kuning atau AK1 yang ada masa berlakunya. Jadi mohon untuk sebelum mengirimkan berkas lamaran pekerjaan diperiksa kembali masa berlaku dari surat keterangan catatan kepolisian.
8. Syarat dari penyusunan berkas lamaran pekerjaan ini adalah pas foto. Biasanya gunakan dengan ukuran-ukuran standar, yaitu 3x4 dan 4x6. Yang perlu diperhatikan dalam pas foto ini adalah buatlah atau cetaklah berkas foto itu dengan kualitas cetakan gambar yang tentunya baik. Dan jangan lupa pada saat pengambilan gambar, gunakan atau kenakan pakaian dan pose secara formal. Dan kalau bisa, bukan dari hasil swafoto. Kemudian syarat melamar pekerjaan dalam berkasnya kita juga harus menyertakan surat keterangan sehat. Ini bisa dikeluarkan oleh para teman-teman dokter baik dari klinik maupun rumah sakit. Nah, itu tadi adalah berbagai persyaratan jika kita ingin menyusun surat lamaran pekerjaan dalam satu berkas. Nah, sekarang kita juga akan membahas sedikit tentang berbagai aturan dari bagaimana kita bisa menyusun lamaran pekerjaan yang baik. Aturan-aturan dasar itu biasanya sudah banyak diketahui oleh para pencari kerja, namun tidak ada salahnya jika dalam kesempatan ini kita juga akan membahasnya. Aturan-aturan dasar tersebut yang pertama adalah gunakan dengan bahasa yang baik sekaligus benar. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, format penulisan haruslah rapi. Jika kita menggunakan alat bantu untuk mengetiknya, maka gunakan margin rata kiri kanan setting normal. Kemudian pilih juga jenis huruf yang standar, misalnya Times New Roman, atau bisa juga Cambria, atau bisa dengan Arial. Dan jangan lupa kita memilih ukuran 12 poin dan spasi besaran 1,15. Kemudian untuk aturan dasar ketiga itu adalah kita harus menggunakan bahasa yang lugas. Artinya tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kemudian yang keempat, kita harus memeriksa kembali berkas yang telah kita susun, apakah telah lengkap atau masih ada kekurangan. Bila masih ada kekurangan, maka segera lengkapi dan perbaiki berkas tersebut. Nah, bagaimana hal-hal yang perlu dicantumkan dalam lamaran pekerjaan? Ini penting juga untuk diingat oleh adik-adik yang sedang menyusun berkas lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tuliskan juga tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua, itu adalah surat itu harus ditujukan kepada siapa. Jangan lupa untuk menuliskan jabatan dan nama perusahaan yang akan kita lamar. Ketiga, harus memasukkan unsur pembukaan, yang mana dalam pembukaan ini isinya itu adalah dari mana informasi tentang lowongan pekerjaan itu kita dapatkan. Kemudian yang kedua, pekerjaan saat ini kalau kita saat ini bekerja. Dan yang ketiga, pencapaian utama dari yang pernah kita capai sebelumnya.
Kemudian aturan dasar yang keempat adalah tentang isi, di mana isi ini meliputi yang pertama adalah rangkuman CV. Kemudian yang kedua itu adalah keunggulan terkait posisi yang kita lamar. Kemudian aturan dasar yang kelima yaitu penutup, di mana yang pertama kita harus menjelaskan secara singkat lampiran yang kita akan sertakan. Kemudian yang kedua, pernyataan bahwa kita betul-betul menginginkan jenis pekerjaan yang akan kita lamar. Dan yang ketiga, jangan lupa tuliskan pula pernyataan atau ungkapan terima kasih. Dan yang keenam atau yang terakhir, jangan sampai lupa Anda harus membubuhkan tanda tangan. Nah, ini adalah berbagai aturan dasar dalam penyusunan berkas lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya, apa kira-kira yang tidak boleh dilakukan dalam membuat lamaran pekerjaan? Ini juga penting untuk diketahui bahwa tidak semua lamaran pekerjaan itu tentu akan diterima menjadi pegawai atau karyawan. Oleh karenanya kita perlu menjadi pelamar yang dipandang oleh perusahaan betul-betul memenuhi kriteria mereka. Oleh karenanya jangan sampai kita itu yang pertama ragu-ragu untuk menunjukkan kemampuan diri kita. Kita harus percaya diri. Kemudian jangan gunakan berbagai kalimat-kalimat yang seolah-olah kita sendiri ragu-ragu dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita juga tidak boleh menulis dalam lamaran pekerjaan itu yang sifatnya kurang spesifik tentang deskripsi kita. Ketiga, yaitu jangan sampai ada ungkapan-ungkapan dalam pernyataan-pernyataan di surat lamaran pekerjaan yang bernada putus asa. Yang keempat, jangan sampai kita menuliskan identitas diri atau CV itu mengcopy paste. Alangkah baiknya kita menyusun sendiri. Kelima, jangan terlalu tinggi dalam mengukur keunggulan diri kita. Keenam, jangan sampai kita salah dalam menerapkan tata bahasa, pun jangan sampai ada banyak typo atau kita menuliskan sesuatu yang salah. Ketujuh, satu surat untuk semua lamaran pekerjaan. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita mengcopy punya kita sendiri hanya diganti nama perusahaannya saja. Ini tidak menarik bagi perekrut tenaga kerja. Kemudian yang kedelapan, jangan sampai kita memberikan berbagai informasi yang tidak relevan dengan posisi yang kita lamar. Oleh karena itu, kita perlu hindari beberapa aspek tadi. Nah, sekarang bagaimana kiat kita untuk membuat lamaran pekerjaan yang baik agar menarik perekrut tenaga pegawai? Yang pertama, perhatikan paragraf, baik itu paragraf pertama maupun terakhir. Kemudian yang kedua, hindari pengulangan dari isi identitas diri atau daftar riwayat hidup. Ketiga, singgung sedikit saja tentang perusahaan yang kita lamar, bahwa kita betul-betul memiliki keinginan kuat untuk bergabung dalam satu perusahaan yang kita lamar, meskipun kita baru mengenalnya sedikit. Keempat,
kita harus menyebutkan beberapa kemampuan yang kita bisa, namun jangan terlalu banyak. Kelima, tunjukkan bahwa kepribadian kita itu adalah kepribadian yang bernuansa baik, positif, dan optimis. Keenam, jangan lupa, jangan sampai personalisasi ini kita buat dalam bentuk-bentuk seperti cerita. Dan yang ketujuh, tentu saja bubuhkan tanda tangan kita dalam surat lamaran pekerjaan kita. Demikian paparan sedikit kita tentang bagaimana kita harus membuat sebuah berkas lamaran pekerjaan agar dapat menjadi perhatian dan pertimbangan utama bagi para pencari kerja. Demikian penjelasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik dalam layar Anda, like, kemudian komen, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.